Yo, what's up guys? Welcome to Daily Screen. Sekarang mari kita bahas lebih dalam lagi trailer dari Captain America Brave New World, yang sekarang Captain Amerikanya adalah seorang Sam Wilson. Kita balik lagi ke belakang, banyak banget yang nggak terima dengan karakter Anthony Mackie sebagai Sam Wilson, termasuk menjadi Captain America yang baru karena orang masih sangat mencintai sosok Steve Rogers yang hilang tiba-tiba gitu. Barulah di versi film ini kostumnya dirubah di versi movie, yang gue suka banget dengan perubahan dari kostum dari Sam Wilson sebagai Captain America yang baru ini. Nah, dari awal itu diragukan, bahkan filmnya diundur beberapa kali karena memang para orang-orang di balik film ini berhati-hati banget untuk mendevelopment karakter Sam Wilson ini supaya diterima oleh masyarakat. Tapi setelah kita menyaksikan trailernya tadi malam, wow, ini mulai banyak banget yang membicarakan terkait dengan Sam Wilson, karena daya tarik utama dari film ini bukan cuma sosok Sam Wilson saja, termasuk ada New Falcon yang baru, si Joaquin Torres, termasuk juga di sini ada The Leaders, termasuk juga di sini ada Red Hulk, Thaddeus Ross, termasuk juga ada karakter superhero dari Israel yang kita takut banget ini bakal diboykot karena isu Israel kan lagi berkembang pesat. Semoga saja Marvel mengimprovisasi karakter yang bernama Sabra ini di film Captain America Brave New World ini, guys. Nah, kita tahu sendiri bahwa setelah Avengers Endgame, Steve Rogers memilih hidup bahagia bersama dengan Peggy Carter di salah satu universe alternatif. Kemudian dia memutuskan menyerahkan shield dari Captain America kepada Sam Wilson, yang awalnya Sam Wilson ini menolak untuk menjadi Captain America karena dia merasa nggak pantas, dan itu juga yang kita pikirkan selama ini gitu. Tapi dengan berjalannya waktu setelah Sam Wilson tidak mau menjadi Captain America, tiba-tiba pemerintah dari Amerika Serikat menunjuk John Walker, si bangsawan bangsat ini, untuk menjadi Captain America yang baru. Ya, akhirnya dia sempat pengen mencuri serum Super Soldiers dan akhirnya bertindak gegabah. Akhirnya Sam Wilson dan juga Bucky Barnes merebut shield itu kembali. Dan setelah momen inilah Bucky Barnes akhirnya menasehati Sam Wilson bahwa jangan menyia-nyiakan legacy ataupun perintah ataupun nasihat dari si Steve Rogers. Akhirnya sejak saat itu Sam Wilson menerima takdirnya menjadi Captain America yang baru di akhir dari series The Falcon and Winter Soldier, dan sekarang berlanjut di versi filmnya yang wow. Di pembukaan trailer kita langsung diperlihatkan sosok Sam Wilson mengenakan pakaian rapi dan diundang ke Gedung Putih, ke kantor presiden, dan ternyata di momen ini presidennya sudah berubah menjadi sosok Jenderal Thaddeus Thunderbolt Ross. Pergantian presiden dari Amerika Serikat ini tentu saja langsung berkaitan dengan series dari Secret Invasion, di mana kita tahu sendiri bahwa ternyata pemerintah sudah diambil alih oleh Skrull, dan di sini akhirnya mereka memutuskan untuk memilih orang yang layak dan berpengalaman di dunia pemerintahan. Siapa lagi kalau bukan Jenderal Thaddeus Ross ini, guys. Karakter Jenderal Ross digantikan oleh Harrison Ford karena memang karakter sebelumnya sudah meninggal dan tenang di alam sana, dan kita cukup senang dengan Harrison Ford dan kita menerima saja karena di film-film sebelumnya banyak sekali yang menceritakan bahwa dia ini sebagai presiden kan. Kalau dia juga menjadi presiden di versi film Captain America Brave New World ini, kita tentu menerima saja, dan termasuk Jenderal Ross juga nantinya akan menjadi Red Hulk di film ini. Kedatangan Sam Wilson dan juga teman-teman tampaknya memang ini di awal-awal pelantikan dari presiden jadi Jenderal Ross, dan di sini mereka mengucapkan selamat, termasuk juga ada misi tersendiri dari presiden untuk menugaskan si Sam Wilson. Dari percakapan ini kita langsung tahu ternyata Jenderal Ross menginginkan Captain America sebagai ikon resmi dari pemerintahan, bukan lagi sebagai superhero gabungan dari Avengers, tapi menjadi ikon dan juga jabatan politik. Di momen inilah Sam Wilson tampaknya kurang setuju dengan jabatan tersebut karena dia merasa bahwa Captain America akan menjadi alat dan menjadi bahan ketakutan untuk negara-negara lainnya. Yang menarik juga dari percakapan ini kita mendengar bahwa Jenderal Ross mengatakan bahwa dia harus mencukur kumisnya untuk memenangkan pemilu. Meskipun ini ada dialog filmnya, tapi di balik layar tampaknya memang seorang Harrison Ford tidak mau menggunakan kumis sama seperti yang digunakan di karakter Jenderal Ross sebelumnya, dan akhirnya dia tanpa kumis dan menjadi dirinya sendiri. Lewat trailer ini kita juga langsung diperlihatkan bagaimana momen pemilihan dan juga demo dan juga kampanye dari sosok Jenderal Ross.
Di sini kita agak aneh kok tidak ada wakil presidennya gitu. Apakah memang selama ini General Ross itu sebelumnya adalah wakil presiden dan Reed Sun ini adalah presidennya, akhirnya yang naik sekarang justru si General Ross, atau justru memang mereka berlawanan, dan itu masih menjadi pertanyaan dan tampaknya akan dikulik di versi filmnya nanti. Masih di adegan perbicaraan antara Sam Wilson dan juga General Ross mengatakan bahwa dahulu kau dan aku memang pernah berselisih pendapat, dan ini tentu saja mengacu ke perjanjian dari Sokovia. Terjadi ketegangan Civil War saat tim dari Iron Man melawan tim dari Steve Rogers, dan memang kita tahu kalau Sam Wilson ikut dengan Steve Rogers, dan itulah kenapa ada dialog dahulu kita pernah berselisih, dan tampaknya General Ross pengen memperbaiki hubungan itu dengan mengajak Sam Wilson menjadi ikon dari Amerika Serikat. Di sela-sela pembicaraan ini kita juga sempat melihat scene-scene yang cukup mendegangkan, termasuk juga scene-scene perperangan. Kita juga sempat melihat jet tempur milik Jepang, ini khas sekali dengan milik Jepang dan juga Amerika Serikat, diperkuat dengan scene radar kapal selam dari Amerika Serikat yang mendeteksi ada kapal milik Jepang di area perairan tersebut. Dan ini nyambung sekali dengan area pertempuran dari Captain America dan juga Falcon yang baru. Ternyata mereka ini ada di area Samudra Hindia, dan di area tersebut kita tahu sendiri bahwa ada mayat dari Tiamat yang sangat segede gaban, yang selalu kita pertanyakan selama ini kok orang nggak sadar gitu. Ini mungkin memang karena kebanyakan project dari Marvel sehingga mereka belum sempat untuk menjelaskan bagaimana nasib Tiamat yang segede itu, kok orang-orang nggak sadar gitu. Barulah di film Captain America Brave New World ini mereka mulai menguak fenomena dan juga kenyataan tentang Tiamat ini. Akhirnya diceritakan bahwa pemerintah dan juga seluruh dunia sadar dengan adanya mayat dari Tiamat dari film The Eternals yang pertama ini, guys. Bukan sekedar cameo atau pembicaraan kecil saja, Tiamat akan menjadi permasalahan utama yang ada di film Captain America Brave New World ini, karena semua negara menginginkan area ini untuk menjadikan tambang mereka. Bangkai dari Tiamat ini ternyata mengandung adamantium yang sempat digunakan di film Wolverine dalam percobaan tersebut, dan kita tahu sendiri bahwa cairan adamantium ini adalah logam terkuat yang ada di antar galaksi, di antara dunia, bahkan mengalahkan vibranium. Kita tahu sendiri kalau vibranium itu datangnya dari luar angkasa, sebuah meteor jatuh, pum, tepat di Wakanda, sedangkan adamantium ini didapatkan dari bangkainya Tiamat, dan banyak sekali negara yang menginginkan ini. Di film Captain America Brave New World ini kita melihat General Ross sebagai Presiden Amerika Serikat sedang mempresentasikan sesuatu ke banyak koleganya, yang juga membuat kita gagal fokus dari scene ini. Di bagian belakang dan juga sekeliling dari General Ross ini ada banyak sekali peta-peta dunia. Ini tampaknya adalah orang-orang yang bersekutu dengan Amerika Serikat untuk menguasai Tiamat tersebut. Tampaknya di momen ini Amerika Serikat, Jepang, dan juga yang lainnya berbagi dengan negara-negara lain, tapi di satu momen tepatnya di film ini akan terjadi perebutan kekuasaan dari teroris-teroris yang tidak bertanggung jawab, dan orang di balik semua itu tentu saja ada The Leaders. Kebetulan di momen ini sosok The Leaders ini menginginkan adamantium yang lebih banyak lagi untuk membuat beberapa percobaan. Kalau kalian belum kenal dengan The Leaders, dia ini adalah Samuel Stern, teman ilmuwan dari Bruce Banner yang melakukan percobaan yang membuat Bruce Banner menjadi Hulk, dan juga membuat dia menjadi sosok The Leaders yang punya kepala yang sangat besar. Karena di ending film The Incredible Hulk, Samuel Stern ini tiba-tiba luka yang terbuka tersebut tertetes, terinfeksi dengan hasil percobaannya, yang akhirnya membuat dia sebagai The Leaders. The Leaders adalah musuh paling kuat dan juga jenius dari Hulk di cerita-cerita komiknya. Kalau kalian belum sadar dengan sosok The Leaders yang ada di trailer ini, dia adalah sosok memakai topi yang bahkan sempat membicarakan bahwa kamu hanya sebagai pion saja. Nah, siapa yang dimaksud dengan pion tersebut? Tampaknya ini berkaitan dengan adegan di ruang presiden ketika Asia Bradley yang merupakan Captain America pertama yang tiba-tiba mengamuk. Kita tahu sendiri bahwa percobaan Captain America sebelumnya itu kan memang itu digunakan untuk menjadi pasukan mematikan yang luar biasa, sama konsepnya seperti Winter Soldiers yang sangat mudah untuk dipengaruhi, dikendalikan pemikirannya. Pada dugaan kita di momen tersebut, The Leader ternyata berhasil mempengaruhi pikiran dari Isaiah Bradley sehingga membuat dia menyerang para petugas presiden dan mengambil senjatanya, boom, langsung menembakkan presiden, dan akhirnya membuat General Ross harus diamankan di ruang bawah tanah, yang sempat kita lihat juga di beberapa scene dari trailer Captain America Brave New World ini. Nah, berkaca dengan percobaan-percobaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah termasuk juga dengan Winter Soldiers, kuat sekali dugaan gue bahwa terpengaruhnya Isaiah Bradley dari ucapan The Leader ini adalah karena percikan-percikan dari wartawan tersebut yang membuat dia
mudah sekali dibisikkan sesuatu yang akhirnya membuat Isaiah Bradley ini menjadi pengacau utama yang ada di ruang presiden. Bahkan di adegan ini kita bisa melihat kalau Sam Wilson kebingungan kok bisa berubah tiba-tiba seperti itu. Dan akhirnya dia mengejar si Isaiah Bradley. Nah, sejauh ini kita akan melihat bahwa ancaman utama di awal film pastinya datang dari Isaiah Bradley, hingga akhirnya pasukan dari The Leader termasuk juga tentara bayaran dan sebagainya akan datang menyerang pemerintahan dan juga akan merebut bangkai dari Tiamat ini. Di beberapa scene kita sempat melihat adegan badass dari Giancarlo Despacito yang juga sempat kita duga-duga jangan-jangan dia pengganti dari Kang the Conqueror. Ternyata dia justru bergabung di film Captain America yang keempat ini. Sesuai dengan beberapa sumber yang gue temukan, ternyata Giancarlo Despacito ini akan memerankan karakter yang bernama G.W. Bridge. Nah, Bridge ini adalah seorang tentara bayaran yang sempat bekerja sama dengan Cable untuk beberapa misi, dan tim mereka ini disebut dengan Six Pack. Sosok G.W. Bridge ini bukanlah karakter sembarangan di dalam komiknya, bukan cuma sekedar tentara bayaran, bahkan dia adalah pemimpin dari SEAL. Nah, di trailer dari Captain America Brave New World ini kita tidak tahu apakah dia masih sebagai tentara bayaran, karena kalau kita lihat di sini dia benar-benar badass menggunakan pakaian lengkap dan kayak tentara bayaran sedang menghadapi sesuatu. Entah dia ini bekerja dengan pemerintah atau justru disewa oleh gengnya The Leaders, ini masih menjadi pertanyaan besar. Tapi kalau kita ingat lagi bahwa Isaiah Bradley ini terpengaruh oleh The Leaders, bisa saja G.W. Bridge ini memang sedang melawan pasukan dari The Leaders, karena di momen ini dia bekerja sama dengan pemerintah, atau bahkan dia sudah menjadi komandan dari SEAL menggantikan Nick Fury yang sedang sibuk di luar angkasa. Jadi kita lihat saja bagaimana perkembangan dari karakter Bridge ini. Tapi kalau boleh berteori, sosok Giancarlo Despacito ini bukanlah sosok sembarangan di kalangan artis Hollywood. Dia selalu memerankan peran yang sangat penting. Tidak mungkin dia hanya tampil di satu film saja di MCU. Bahkan sempat di beberapa wawancara dia selalu mengatakan bahwa aku akan berperan penting di MCU, bahkan aku datang lebih cepat dari dugaan kalian semuanya. Dan betul banget, dia akhirnya datang di Captain America yang keempat ini. Setelah ini tampaknya dia akan terus menjadi sosok bos dari SEAL. Kalau di The Boys kan dia menjadi Stan Edgar sebagai pemimpin dari Vogue, dan tampaknya Marvel juga akan membuat si Giancarlo Despacito ini sebagai pemimpin dari SEAL dan berperan penting di proyek-proyek masa depan. Di scene selanjutnya, tepatnya di pertempuran utama di Samudra Hindia, kita bisa melihat bagaimana Captain America bersama dengan Falcon yang barunya sedang bertempur melawan pasukan-pasukan dari The Leaders. Tampaknya The Leaders ini bukan sebuah pasukan, tapi dia mampu mempengaruhi dan juga memporak-porandakan hubungan banyak negara yang membuat banyak sekali negara-negara akhirnya akan memerangi negara lain, termasuk juga dengan negara Amerika Serikat. Tentu di film ini nantinya akan berpotensi terjadinya perang dunia yang ketiga. Semoga saja dengan intrik-intrik politik dari Sam Wilson dia bisa menyelesaikan semua itu. Karena uniknya dari sosok Sam Wilson sebagai Captain America, bedanya dengan Steve Rogers adalah Steve Rogers sebagai Captain America sangat benci yang namanya politik, tapi berbeda dengan Sam Wilson, dia adalah Captain America, Falcon, termasuk juga sangat ngerti dengan intrik-intrik politik. Jadi ini sebuah keunikan dari sosok Sam Wilson, dan kita akan melihat bagaimana bacot no jutsunya ini berhasil menyelamatkan dan juga mencegah perang dunia yang ketiga, dan akan menghentikan aksi-aksi terorisme dari The Leaders dan juga teman-temannya. Termasuk juga di sini ada juga tim-tim dari intelijensia. Kita akan melihat apakah dia membantu The Leaders di film ini. Tapi kalau ada teman-teman yang gagal fokus dengan Falcon yang baru, dia ini adalah Joaquin Torres, sempat juga muncul di series Falcon Winter Soldiers. Dia akan menggantikan Falcon, dan di sini gue seneng banget upgrade kostum mereka, upgrade suit mereka bener-bener modern, termasuk juga dengan Captain America yang tadinya dengan kostum komik akuratnya yang meh parah, gue nggak suka banget dengan ornamen-ornamen putih kayak gitu, nggak cocok banget gitu. Barulah di sini kita melihat bagaimana dari bentuk kakinya, bentuk helmnya kayak Ant-Man, itu bener-bener keren banget. Kayaknya pemerintah termasuk juga Avenger termasuk juga dengan Ant-Man ada ikut campur dalam upgrade kostum dari Captain America ini. Kita akan lihat saja bagaimana ceritanya, termasuk juga dengan kostum dari Falcon juga cukup keren. Dari gaya-gaya pertarungannya tuh masih mirip banget, dan gue bener-bener berharap ketika filmnya dirilis nanti jangan sampai Sam Wilson ini disuntikan serum Super Soldiers, karena lebih baik melihat Sam Wilson tanpa serum Super Soldiers bisa mengalahkan orang-orang yang menggunakan serum Super Soldier, termasuk juga dengan Hulk, termasuk juga dengan Red Hulk. Kita akan melihat bagaimana lawan yang setimpal bagi Steve Rogers. Nah, menariknya juga di sini General Ross tentu saja akan berubah menjadi Red Hulk. Tapi di balik semua itu kita benar-benar penasaran apa yang membuat General Ross ini memutuskan untuk dia
menjadi seorang Red Hulk. Karena selama ini mulai dari The Incredible Hulk, The Black Widow, sampai detik ini, dia itu sudah tahu ada serum tersebut, tapi dia menolak untuk menggunakannya. Kok bisa di momen ini dia akhirnya menggunakannya? Nah, dugaan gua, selain memang intrik-intrik kejahatan-kejahatan yang sebenarnya bisa ia cegah tanpa ia menjadi Red Hulk, di balik semua itu gue duga bahwa dia ini sedang mengidap penyakit yang tidak ingin ia bicarakan, dan ini akan merenggut nyawanya. Barulah akhirnya ini berkaitan dengan scene yang kita lihat ada karakter Sabra yang merupakan karakter dari Israel ini yang sedang berhadapan dengan seseorang di depannya, dan kita lihat ada sebuah lengan yang sangat besar. Tampaknya si Sabra inilah yang memberikan serum Super Soldier kepada General Ross yang akhirnya menjadikan General Ross sebagai Red Hulk. Nah, ngomongin soal Sabra, kita tahu sendiri kalau dia ini kan mutant dari Israel yang menjadi kebanggaan warga Israel, tapi di sini kita tidak melihat dia menggunakan kostum yang berbendera Israel tersebut. Jadi kalian jangan langsung menjudge bahwa harus boykot. Enggak. Tampaknya memang Marvel Studio merevisi ataupun mengimprovisasi karakter ini. Memang dia bernama Sabra, tapi dia tidak akan menggunakan kostum yang ala-ala bendera Israel tersebut. Tapi di sini Sabra akan digunakan sebagai mantan mata-mata dari Black Widow yang menjadi pejabat pemerintahan yang sangat penting di Amerika dan menjadi tangan kanan dari General Ross. Dan dia ini berasal dari rombongan Black Widow yang sempat kita lihat di akhir film Black Widow sebelumnya. Di beberapa scene kita sempat melihat Sam Wilson sebagai Kapten Amerika dan juga Falcon yang baru memasuki sebuah ruang bawah tanah yang tampaknya ini adalah laboratorium dari The Leaders, dimana dari scene ini gue gagal fokus banget dan langsung flashback dengan era-era dari The Incredible Hulk, karena suasana lab ini sangat mirip dengan yang ada di film tersebut. Tepat di bagian ini kita sempat melihat bagaimana ada banyak sekali sabu-sabu yang untuk mengikat seseorang, dan ini sangat sama seperti yang ada di momen-momen Bruce Banner disuntikan serum Super Soldier yang terjadi di film Incredible Hulk. Nah, di beberapa scene juga kita sempat melihat bagaimana proses perubahan dari General Ross menjadi Red Hulk, bahkan Gedung Putih langsung hancur, dimana adegan ini langsung nyambung dengan adegan terakhir ketika Red Hulk berubah sepenuhnya dan menepis dengan gampangnya shield dari Captain America. Mungkin ada beberapa kalian yang bertanya-tanya, kok banyak sekali bunga sakura? Tentu ini bukan di Jepang, karena memang di Gedung Putih di Washington DC tersebut memang ada tanaman sakura yang ditanam, bahkan ada festivalnya setiap tahunnya. Jadi ini sedang mekar gitu. Apalagi rilisnya kan di 14 Februari, akan nyambung sekali dengan nuansa-nuansa dari hari Valentine. Tapi memang yang membuat kita penasaran adalah bagaimana Sam Wilson dan juga teman-teman mencegah Red Hulk ini keluar dari Amerika Serikat dan berpotensi memakan banyak korbannya. Dan kita duga Red Hulk ini mungkin belum akan banyak berperan penting di film ini, hanya di akhir-akhir film saja. Sepenuhnya ini mungkin cerita tentang intrik politik, dan di film pertama ini mungkin hanya proses saja General Ross berubah menjadi Red Hulk dan akhirnya berhasil diredam oleh Sam Wilson di Gedung Putih itu juga. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya, karena ini baru teaser trailer. Akan lebih banyak lagi detail-detail menarik yang akan kita temukan ketika mereka sudah mengupload versi trailer yang lebih panjang lagi, guys. Oke guys, sampai di sini saja breakdown singkat kita terkait dengan trailer dari Captain America Brave New World. Ada banyak sekali hal-hal menarik yang pengen kita bicarakan di video-video selanjutnya, dan gue antusias banget dengan film ini. Yang tadinya jujur gue agak meremehkan film ini, tapi dengan kebetesannya, keseriusannya, gue merasakan kayak Marvel bener-bener membabi buta di tahun 2025 dan comeback lagi. Itu gue sangat senang, dan gue senang juga dengan tema-tema film yang enggak yang langsung multiverse, enggak itu. Ada, mereka masih mempedulikan superhero-superhero yang masih levelnya level-level dunia, level politik. Dan juga gue penasaran dengan adamantium yang ada di tubuhnya Tiamat, gimana prosesnya dan siapa saja yang berhasil merebut zat-zat adamantium tersebut, guys. Thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan breakdown kita sampai akhir. Nantikan terus breakdown film-film menarik lainnya di video-video selanjutnya. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.